ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pertemuan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan materi tahsin yang ke-7. Yang kemarin yang ke-6 kita sudah membahas tentang mad asli, dan insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mad far'i. Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa membaca Al-Quran ini ada huruf-huruf yang dibaca panjang atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan mad. Nah, bacaan mad atau bacaan panjang ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mad asli dengan panjang 2 harokat saja, atau kalau kita membacanya biasanya di ayun bacaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mad far'i, ya, mad far'i ini cabang dari mad asli. Asli itu pokok, far'i itu artinya adalah cabang. Sehingga kalau kita bicara mad asli, maka kita sudah membahas kemarin pembagiannya dibagi menjadi 5. Ada mad tabi'i, ada mad badal, mad iwad, mad tamkin, dan juga mad silah qasirah. Itu semuanya dibaca 2 harokat dengan diayun, ya. Kemudian insyaallah sekarang kita akan mempelajari tentang mad far'i. Apa itu mad far'i? Mad far'i adalah kebalikan daripada mad asli. Ya. Karena mad asli kemarin adalah mad yang tidak terpengaruh atau kata setelah atau huruf setelah mad ini enggak ada hamzah dan juga enggak ada sukunnya, maka kalau mad far'i adalah mad yang bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan sukun. Ini apa namanya? Definisi atau penjelasan tentang mad asli atau mad far'i. Sedangkan mad far'i panjangnya bermacam-macam, tidak seperti mad asli. Mad far'i ini panjangnya ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 5 harokat, dan ada yang 6 harokat. Ya, tapi kalau mad far'i ini kalau yang panjangnya di atas 2 harokat tidak perlu diayun, karena nanti akan sulit ayunannya. Makanya yang terpenting di atas 2 harokat. Biasanya para qari membacanya seperti itu. Jadi kalau ketemu dengan mad far'i ini yang penting biasanya kalau yang di atas 2 harokat ini yang terpenting adalah melebihi dari 2 harokat dengan mengira-ngira, ya, dengan mengira-ngirakan saja. Kemudian mad far'i ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah mad yang bertemu dengan hamzah. Yang kedua, mad yang bertemu dengan sukun asli. Dan yang ketiga adalah mad yang bertemu dengan huruf sukun tetapi bukan sukun asli, tapi sukunnya karena waqaf, karena berhenti.
Jadi huruf itu terkadang sebenarnya berharakat, tetapi gara-gara dia diwakafkan, diberhentikan, sehingga huruf itu disukun. Nah, ketika ada mad bertemu dengan huruf yang disukun, yang tidak asli sukunnya, ya ini nanti ada hukum tajwidnya tersendiri. Bagian yang pertama adalah mad far'i yang bertemu dengan huruf hamzah. Ini ada 3. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Dan yang ketiga adalah mad silah tawilah. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, dalam satu kata. Jadi ada huruf mad, kemudian dia bertemu dengan hamzah, bertemunya dalam satu kata. Bertemunya dalam satu kata. Maka mad wajib ini, mad wajib mutasil ini dibaca 4 atau 5 harokat ketika wasal, dan dibaca 4, 5 atau 6 harokat ketika wakaf. Ya, intinya kalau mad wajib mutasil ini membacanya lebih dari 2 harokat, minimal 4 harokat atau 5 harokat, yaitu ketika dibaca wasal. Ketika dibaca wakaf ini bisa lebih panjang, bisa sampai dibaca 6 harokat. Bagaimana contohnya? Contoh yang pertama, idza jaa nasrullahi. Mana mad wajib mutasilnya? Mad wajib mutasilnya ada di kata jaa. Biasanya ada ininya, benderanya di atasnya, ya, ada tanda ini, tanda panjangnya itu. Ya. Nah, kata ja ini sebenarnya adalah mad ketika baca panjang. Ada alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang. Ja. Kemudian bertemu dengan hamzah dan bertemu dalam satu kata. Jaa, datang. Artinya jaa itu datang. Maka di sini adalah masuk dalam bagian mad wajib muttasil. Ya, dibaca 4, 5 harokat atau dibaca 4, 5 atau 6 harokat ketika wakaf, ketika berhenti. Contoh yang kedua adalah may ya'mal su'a. Mana mad wajib mutasilnya? Kata su'a, sunya. Ya, sunya ini dibaca panjang, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, maka di sini masuk dalam apa? Bagian mad wajib mutasil. Contoh yang ketiga, waji'a bin nabiyina. Ji'anya yang apa? Mad wajib mutasil. Nah, kalau kita bedah ya, bedah kata-katanya, ini pun ada 3 kata. Ada kata yang pertama adalah mad, berarti panjang. Wajib artinya wajib, panjangnya itu hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga adalah muttasil. Muttasil itu artinya adalah sambung. Jadi antara huruf mad dengan hamzahnya ini muttasil, sambung di dalam satu kata. Nah, yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah.
yaitu mat yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah, makanya namanya munfasil, terpisah. Mat ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasal dan dibaca 2 harokat ketika waqaf. Ya, jadi antara apa? Mat wajib mutasil dengan mat jaiz munfasil, perbedaannya adalah kalau mat wajib mutasil bertemunya dalam satu kata, bertemu dengan hamzah, mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau mat jaiz munfasil, mat bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda. Dan juga dalam panjangnya berbeda. Kalau dibaca wasal sama 4 atau 5 harokat. Tapi kalau dibaca waqaf, dibaca berhenti, maka mat jaiz ini menjadi mat dibaca biasa. Kembali ke hukum mat asli, yaitu dibaca 2 harokat saja. Contoh, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mad jaiz yang pertama adalah wa ma, ini mad jaiz. Ma bertemu dengan hamzah tapi berbeda katanya. Umiru ini kata yang lain. Kemudian umiru, ru-nya ini juga mad jaiz munfasil, dia dibaca panjang bertemu dengan hamzah dan pada kata yang lain. Kemudian liya'budu, ini mad jaiz munfasil juga. Mad kemudian bertemu dengan hamzah ilahan tetapi di kata yang lain. Jadi membacanya 4 atau 5 harokat ketika dibaca wasal dan 2 harokat ketika dibaca 2 harokat ketika dibaca waqaf. Jadi kalau sama kita mau berhenti di umiru, wa ma umiru, ya sama berhenti umiru, maka umiru cukup 2 harokat saja. Enggak boleh dipanjangkan 4 harokat, enggak boleh. Umiru illa liya'budu. Nah, kalau berhenti liya'budu berhenti 2 harokat lagi. Balik hukumnya seperti mad asli. Nah, sebagian qari ini membaca mad jaiz munfasil, masyayikh kita ini banyak yang membaca juga 2 harokat. Jadi seperti mad asli. Jadi membacanya adalah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Sebagian qari membaca 2 harokat. Jadi ada yang membaca 2 harokat, ada yang membaca 4 harokat, ada yang membaca 5 harokat. Ini perbedaan di dalam mad jaiz munfasil. Lalu setelahnya adalah mad silah tawilah. Mad silah tawilah ini adalah hak dhamir atau hak yang mempunyai arti dia yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Mad ini dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal dan menjadi huruf ha ketika diwaqafkan. Contoh, annama lahu akhladah. Di situ hunya, malahu, hunya ini mad silah. Mad silah itu berarti dia berbentuk ha yang mempunyai arti nya. Malahu, hartanya, nya. Ini namanya adalah hak dhamir atau hak yang mempunyai arti dia atau nya. Nah, ini bertemu dengan hamzah dan ini berbeda kata, maka panjangnya adalah 5 atau 4 atau 5 harokat. Annama lahu akhladah. Ya.
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Baik, ini namanya adalah mad silah tawilah. Nah, sebagian qari juga ada yang membaca dua harakat. Ya, jadi kalau matnya bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda, ini sebagian qari ada yang membaca dua harakat. Annama lahu akhladah, ada yang baca seperti itu. Ya, ini perbedaan tentang apa namanya mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah tawilah. Makanya kalau mad wajib mutasil ini nggak ada perbedaan. Ulama sepakat di atas 2 harakat, 4 harakat atau 5 harakat. Tetapi untuk mad jaiz munfasil atau mad silah tawilah ini masih ada perbedaan di kalangan ulama qari, ulama qurra, ya, bahwa ketika hamzah ini berada di kata yang berbeda dengan dia, ini ada yang memperbolehkan dibaca 2 harokat. Ini apa hukum tentang mad far'i yang bertemu dengan hamzah, bagian yang pertama. Nah, nanti akan kita bahas tentang mad far'i yang bertemu dengan sukun. Jadi sebab panjangnya itu atau sebab dinamakan mad far'i kalau tidak karena hamzah ya karena sukun. Ya, kalau yang bertemu dengan hamzah ada 3 macam tadi: mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dengan mad silah tawilah. Yang dengan yang sebabnya adalah sukun, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر